macam-macam hewan yang boleh dijadikan kurban. Ini apa? Itu unta yang diperkirakan umur yang kita bahas tadi umur 5 tahun, sapi yang atau kerbau yang di umurnya itu udah sampai 2 tahun, kambing, atau jenis macam-macam warnanya ya, atau sapi kan ada yang warnanya agak kelabu, agak hitam, agak apa. Nah ini nggak ada masalah, kalau masalah warna. Juga betina dan juga jantan, jadi nggak beda, dua-duanya boleh. Kan ada orang yang wah aku pengen jantan aja untuk kurban, boleh, duanya boleh. Yang kita udah tadi bahas, kalau emang belum sampai umur tetapi secara fisik menyamai atau lebih besar ya dari umur tersebut, maka boleh untuk dikurbankan. Umur itu yang kita katakan tadi adalah sebagai ukuran patokan. Jadi dihimbau di sini untuk pemilihan kurban agar berkurban dengan hewan yang gemuk dan sehat. Jangan cuma dibilang, oh ini udah cukup umur, buruk, kering, kecil, murah lagi. Ini ada sifat-sifat hewan yang tidak boleh dijadikan kurban. Nah ini bermata sebelah atau buta, terus pincang. Ya, tapi pincangnya bukan yang sedang. Ada pincang yang sebab emang cacat, itu nggak boleh. Terus sama kurus udah cukup nih, udah umur kurus banget. Kurus kalau dipotong kagak ada dagingnya, kulit doang sama tulang. Ya apa gaji juga kagak ada. Kurus banget. Kita kan sampai nanya kawan, ya gua kagak tega mau potong. Ada yang begitu. Iya, itu kagak boleh. Ya kita juga perlu paham. Kambing udah alhamdulillah banyak melimpah. Jangan pelit-pelit amat, gitu kan. Kalau kagak mampu jangan malu-maluin. Kenapa? Karena kan ditonton orang banyak. Siarnya juga kagak baik. Siarnya kagak baik dilihatnya. Untuk Allah yang begini nih. Apa yang mau dibagi? Jadi sesetin kulit semua. Disesetin kagak ada dagingnya, kulit semua coba itu. Masya Allah. Udah bawa pisau tajam banget. Udah ngasah, udah ini, Masya Allah. Ada yang gitu. Jangan gitu-gitu amat. Makanya ini dijadikan bahan, dijadikan bahan pertimbangan. Jangan malu-maluin. Kita katanya mempersembahkan hari raya ini untuk Allah, wah ini harganya nih, Insya Allah nih udah cukup umur ya. Ya layak, harganya murah, dibangga banget pasti datengin, udah kurus tinggal tulang, kita tahu kan. Kalau kurus gimana, udah bayangin diri dah. Ya penyakitan, kurus. Nah, kalau kita melek ya, itu di parunya udah rusak ya. Terus dagingnya juga udah banyak ada bakteri-bakteri. Terus di parunya, di hatinya. Ini jangan, nggak boleh ya. Itu binatang-binatang itu yang punya penyakit parah, yang batuk, yang bengek, yang nggak pantas. Istilahnya kita yang mantesin. Kalau untuk Allah kan apapun yang terbaik ya kita kasih. Jangan yang banyak kekurangannya, nggak pantas dilihat sama matanya, nggak pantas. Ama pas dibagi dagingnya, orang tuh beli mau dibagi. Pas dilihat korban di situ, wah plastik mana nih yang gue dapat? Gitu. Nah itu kan bikin orang gelisah ya hatinya. Dia korban ada 5 kambing, tapi ada 1 yang bengek tadi itu. Takut mau dibagi sama panitia itu. Lepangan mana? Ya kan orang akhirnya yang tadinya mau hari raya ceria bahagia gara-gara binatang sakit. Ini jangan dianggapnya bukan dari penerimaannya doang, pembagiannya juga mengkhawatirkan para para penerima, para mustahik. Mau terima nih. Gue tadi lihat ada yang begini nggak layak. Ada yang lihat hatinya ada yang belatungan. Kemarin itu kejadian. Sapi yang mana nih? Gue dapet daging sapi yang mana? Itu penandai. Dia makan. Bismillah kali ya, Bismillah. Makan was-was. Ini gue makan yang mana nih? Ya gitu kan, kasihan. Waktu dijadiin satu kan binatang udah kagak tahu udah merah, udah saru. Nah ini kekhawatiran orang yang tadinya pengen senang, bahagia, ikhlas, keganggu sama hal-hal yang kayak gitu. Ini kan dihindari. Agama itu menjaga kebaikan untuk bersama. Jangan cuma mentang-mentang ya, mentang-mentang hari kurban apa aja di kurban. Karena yang demikian itu bisa menyebabkan kurang kesehatan, jadi penyakit, dan itu jadi motor.
Disebutkan dalam hadis Ma'anil Barra, ya, hadis juga yang dikatakan dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah berdiri di tengah-tengah kami dan berkata, ada 4 cacat yang tidak dibolehkan pada hewan kurban. Buta, buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya, sakit dan tampak jelas sekali sakitnya, pincang dan tampak sekali pincangnya, sangat kurus sampai-sampai seolah tidak berdaging dan bersumsum. Ini hadis Nabi mengatakan di dalam hadis Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Jadi jangan sampai yang kayak gitu tuh kita tegur lah pelan-pelan. Ya, ini nggak layak. Kalau ada kejadian di lingkungan kita nasihatin pelan-pelan. Pak, maaf. Dengan cara yang baik lah ya. Mungkin mereka kadang-kadang masih awam, kadang juga mualaf, nggak paham banget sama kedalaman ilmu. Gitu. Beli aja. Pedagang kan tahu yang lagi ya sakit yang gimana. Ini orang kurang paham, ini kasih yang sakit. Yang dia pengen laku barangnya, dia pengen habis barangnya. Itu, nauzubillah. Sampai kalau emang lempengannya kita ada, sekarang ada kewajiban kita untuk berdakwah. Kita nasihatin, kita ingetin. Nah, ini ada catatan yang tadi sempat kita katakan, tanduk itu bukan syarat dari sahnya hewan kurban, tetapi hanya sekedar untuk memperkirakan umur hewan kurban yang bertanduk dan udah berumur gitu kan. Terus ada yang belum bertanduk tapi udah layak gitu. Fisik besar udah layak disembelih gitu. Dan jatuhnya gigi atau tanggalnya gigi juga ya, ini bagian bukan bagian dari syaratnya. Yang penting udah kelihatan cakep, udah orang kalau lihat juga pantas nih emang untuk dipersembahkan untuk Allah. Nah, itu apa ya, kita ngeliat kepantasan. Sunahan dalam berkurban atau membeli kurban mulai dari awal Zulhijjah, ini juga dijadikan kesunahan. Ya, sunnah untuk tidak mencabut bulu atau kuku. Nah, ini juga ada khilaf. Ada orang ya namanya sunnah ya, nggak nyukur, nggak potong kuku kan gitu kan, sampai dia berkurban atau dia memotong kurbannya. Ini pernah terjadi khilaf. Yang Anda pernah dengar bahwa ruang itu bisa istilahnya masih sangat luas untuk dikatakan katakan boleh. Jadi tidak bagian dari penekanan Rasulullah SAW untuk melarang bahwa yang berkurban itu nggak boleh cukur jenggot atau cukur bulu atau potong kuku. Nggak ada. Itu terjadi kekhilafan dalam fikih. Tapi kan yang kita dengar banyak ya bersebaran bahwa yang ingin berkurban harus menjaga kuku, harus menjaga, itu tidak keharusan. Itu nggak ada keharusan. Adapun hadis ya hadis yang enggak juga banyak kayak gitu. Yang menunjukkan tidak pun ada, malah lebih kuat gitu. Ini kan riwayat itu banyak. Kita ada pembahasan sendiri kalau untuk menapis tentang itu, pembahasan sendiri karena ada kaitannya dengan perjalanan haji pada masa itu ketika Nabi menjalankan semua dan tidak melarang apapun dari ibahah. Dari ibahah tuh hal-hal yang kayak tadi tuh, ibahah potong bulu, Nabi nggak melarang apapun. Beda dong kalau Nabi melarang, sedangkan Nabi berapa istilahnya rentan itu, berapa banyak waktu, berapa kali hari untuk berkurbannya, ada sekitar 10-9 tahun. Kenapa hadis satu itu doang yang ditekankan? Padahal di rentan waktu itu kan banyak tuh kejadian, nggak ada penekanan. Sedangkan hadis kan mesti ada istilahnya ada penguat. Tahun ini ada Nabi mengatakan ini, tahun ini ada mengatakan tahun ini. Nah itu. Nah ini dari rentan itu tidak ada. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Nabi tidak melarang apapun yang sifatnya ibahah sampai hari penyembelihan. Berarti kan nggak ada larangan. Lalu hadis ini terjadi pada hadis satu riwayat doang. Dan nanti kita ada pembahasan sendiri itu sampai ngebuka, artinya ruang untuk kita membedah khilafnya riwayat tersebut. Gitu. Tapi itu juga sunnah, jangan dijadikan keributan. Itu kan sunnah juga. Jangan gara-gara itu ngukur lu, nggak boleh lu. Nggak gitu juga. Karena itu cuma satu hadis. Sedangkan waktu di mana Rasulullah berkurban dan haji itu banyak.
Ada lagi riwayat-riwayat membolehkan ini, membolehkan itu, membolehkan ini. Nah kalau emang penekanannya itu kuat, kan larangan itu juga banyak. Paham ya? Ya, bersambung, dayung bersambut. Ya, misalnya ini nggak boleh, besoknya juga ini ada penekanan lagi dalam riwayat yang berbeda, ada penekanan lagi dengan hukum yang satu, hukum yang sama. Kan sering kita temuin begitu. Nah ini enggak, cuma satu itu doang andalannya, tapi ditekankan banget. Padahal yang ibahah atau yang umumnya sangat-sangat dibolehkan. Riwayat-riwayat yang kita sebutkan tadi.